pagi semuanya. Selamat pagi. Oke, saya akan menjelaskan tentang jalan keselamatan yang Alkitab ini. Jalan keselamatan yang Alkitab ini. Nah, perbedaan antara setiap agama dengan agama lainnya ialah cara mereka mengajarkan bagaimana orang bisa masuk surga. Nah, tetapi karena orang Kristen meyakini bahwa Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan, ya, maka otomatis Alkitab mempunyai cara masuk surga yang lebih alkitabiah, dan Allah pencipta langit dan bumi adalah pemilik surga yang telah menuliskan Alkitab. Maka kita harus melihat cara manusia diselamatkan melalui Alkitab. Kita harus melihat cara manusia diselamatkan melalui Alkitab. Nah, jadi saya akan membuat sebuah garis. Nah, jadi ini merupakan garis yang merupakan garis yang ajaib begitu. Karena garis ini dari penciptaan dunia sampai kepada kekekalan nanti begitu. Ya. Oke, baik. Nah, fase ini merupakan fase penciptaan. Ya. Penciptaan. Ya, Allah menciptakan manusia. Ya. Allah menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden. Allah menciptakan manusia dan Allah memberikan manusia kebebasan. Ya. Kebebasan untuk menentang Allah dan menaati Allah begitu. Jadi dalam hal kebebasan Allah tidak mengekang manusia begitu ya. Allah menciptakan Adam dan Hawa. Ya. Adam dan Hawa. Dan menempatkan mereka di Taman Eden. Dan Tuhan juga menciptakan sebuah pohon, ya, sebuah pohon, sebuah pohon, dan fungsi dari pohon ini ialah untuk bukti bahwa apakah manusia itu taat kepada Tuhan atau tidak. Ya. Allah berkata kepada manusia bahwa semua buah dalam taman ini, ya, boleh kamu makan buahnya. Sebuah pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya kecuali buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Gitu. Nah, jadi fungsi dari buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu ialah untuk manusia, agar manusia menaati Allah. Sungguhnya itu yang Allah mau begitu. Tapi Allah tetap memberikan manusia kehendak bebas begitu. Nah, tetapi ternyata ya ada ular, ya, istilahnya iblis yang menjelma menjadi seekor ular, ya, dia menggoda manusia, ya, dia menggoda manusia, dan dia menyesatkan manusia dengan mengatakan bahwa jika kamu memakan buah ini, kamu dapat menjadi seperti Allah, gitu. Tahu tentang yang baik dan yang jahat, gitu ya. Nah, jadi iblis ingin menyesatkan manusia, akhirnya singkat cerita manusia tersesatkan begitu. Akhirnya manusia makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Begitu. Manusia makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, akhirnya manusia kena kepada konsekuensi. Kena kepada konsekuensi bahwa kata Allah ketika mereka makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu, mereka akan mati. Nah, tetapi manusia tidak langsung mati. Saudara-saudara sekalian, manusia tidak langsung mati. Ya. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini adalah karena mereka telah melanggar perintah Tuhan, ya, dengan memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini, maka mereka jatuh ke dalam dosa. Jatuh ke dalam dosa. Ya. Manusia jatuh ke dalam dosa.
efeknya ketika mereka makan. Nah, karena manusia berdosa, ya, maka manusia tidak bisa menghampiri Allah yang di surga gitu. Karena surga adalah tempat yang maha kudus, dan Allah adalah pribadi yang maha kudus yang tidak terhampiri oleh dosa manusia, begitu. Sehingga dosa harus dihukumkan. Dosa harus dihukumkan. Dan dosa harus dihukumkan karena dosa adalah penghalang manusia untuk menghampiri Allah. Oke. Tetapi karena kasih karunia Tuhan yang sangat besar, ternyata manusia masih mendapatkan solusi untuk menghampiri Allah. Makanya Allah janji akan kirim juru selamat, ya. Allah janji akan kirim juru selamat. Akan kirim juru selamat. Tetapi sebelum juru selamat ini dikirim, ya, maka manusia harus beriman dulu, ya. Janji itu sudah tertulis di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Perikop ini juga merupakan Injil pertama, ya. Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, jadi perikop ini memberikan kita informasi, ya, bahwa nanti di masa depan, ya, keturunan dari ular ini akan meremukkan tumit dari keturunan perempuan ini. Begitu. Tetapi keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala dari si ular, kan begitu. Nah, ini menggambarkan bahwa nanti Yesus Kristus akan tersalibkan di atas kayu salib, ya. Yesus Kristus akan tersalib di atas kayu salib. Tersalib di atas kayu salib, menggantikan dosa manusia. 8 menit. Menggantikan dosa manusia. Nah, jadi nanti di masa depan ini Tuhan akan tersalib, begitu. Nah, tetapi sebelum itu terjadi, maka manusia dituntut untuk melakukan suatu ibadah simbolik, ya, suatu ibadah simbolik sederhana, yaitu menyusun batu membentuk sebuah mezbah, terus domba ditaruh di atas mezbah tersebut, ya. Domba ditaruh di atas mezbah tersebut, dan ini bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri, karena hakikatnya ialah Yesus Kristus, begitu. Jadi sumber dari keselamatan itu Yesus Kristus, tetapi domba ini menggambarkan Yesus Kristus yang akan disalibkan. Coba kita buka di dalam Imamat pasal yang ketiga. Imamat pasal yang ketiga, ayat yang pertama, jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang persembahkannya itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bersalah ke hadapan Tuhan. Ya, ayat 2, lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan pintu kemah pertemuan. Ya. Lalu anak-anak Harun, imam-imam itu haruslah menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Nah, jadi domba yang dipersembahkan ini melambangkan Yesus Kristus, begitu. Melambangkan Yesus Kristus. Nah, jadi ketika orang perjanjian lama ingin diselamatkan, maka mereka harus percaya kepada juru selamat yang akan dihukumkan tersebut, dan aplikasi dari keselamatan itu ialah mereka menyembelih seekor domba, begitu. Menyembelih seekor domba. Tentu sangat banyak sekali
sangat banyak sekali simbol-simbol yang menggambarkan juru selamat ini. Contohnya seperti ini, contohnya seperti ular tembaga, ya. Ular tembaga yang dibuat oleh Musa, ya. Ketika bangsa Israel melihat, mereka tidak mati, ya. Ular tembaga yang ditaruh di atas tiang, dan ini juga menggambarkan juru selamat, begitu. Ini juga menggambarkan juru selamat, karena ketika misalnya orang memandang kepada Yesus yang akan dihukumkan di masa depan ini, orang-orang perjanjian lama, maka mereka akan diselamatkan. Gitu. Ular tembaga di atas tiang ini menggambarkan Yesus, domba juga menggambarkan Yesus yang akan dihukumkan. Nah, setelah perjanjian baru, setelah Yesus Kristus disalibkan dan Yohanes memperkenalkan Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia dalam Yohanes pasal 1 ayat 29, ya. Akhirnya Yesus Kristus dihukumkan atau disalibkan, lalu pada akhirnya orang-orang yang hidup pada zaman sekarang ini, ya, kita sekarang ini yang hidup pada saat zaman perjanjian baru, ya, kita harus memandang ke belakang. Nah, perbedaannya dengan orang perjanjian lama, mereka harus memandang ke depan, lalu orang perjanjian baru harus memandang ke belakang, memandang kepada pengorbanan Yesus Kristus yang akan disalibkan ini. Nah, jadi perbedaan orang perjanjian lama dengan orang perjanjian baru ialah mereka harus percaya kepada juru selamat yang akan dihukumkan, ya. Abraham semua, ya. Sedangkan kita hidup dalam perjanjian baru, kita percaya, bertobat dan percaya kepada juru selamat yang sudah dihukumkan, yang menggantikan kita. Karena dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, anaknya yang tunggal itu Yesus Kristus itu sendiri, begitu. Ya. Dan ini cuma hanya sebagai gambaran ular tembaga, ya, dengan domba, begitu, ya. Dengan domba itu hanya sebagai gambaran dari juru selamat yang akan dihukumkan tersebut. Nah, jadi jika Anda ingin masuk surga, maka Anda harus bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus yang sudah dihukumkan bagi dosa Anda. Karena Yesus Kristus adalah pendamai untuk semua dosa manusia, begitu, semua dosa manusia. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 2, Ia adalah pendamai untuk semua dosa, segala dosa manusia, ya, untuk semuanya, begitu. Jadi kita harus beriman kepada Yesus Kristus yang sudah dihukumkan menggantikan kita di atas kayu salib, begitu. Jadi kita pasti akan diselamatkan dan akan masuk surga. Oke, sekian dan terima kasih. 45 detik.